in praise, and I am yours, and you are mine. Bapa, kami bersyukur, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kami tahu bahwa harta kami yang sesungguhnya adalah diri-Mu. Kadang dalam kehidupan kami, ada kalanya kami merasa gagal. Memberkati, selamat memasuki minggu yang baru, bulan yang baru, bulan Mei ini, saudara. Saudara, sepanjang bulan Mei ini kita akan memasuki sebuah tema khotbah yang baru, saudara. Boleh slide saya? Sesuai dengan tema tahun ini di GKI Anugerah, kita itu kemudian mempelajari tentang satu tema back to basic, the heart of discipleship, saudara. Slide saya, oke. Dan ini sesuai dengan apa yang menjadi tema visi dari gereja kita, yaitu menjadi gereja pemuritan intensional dengan menghasilkan murid-murid yang berpusat pada Kristus untuk menjangkau dunia. Boleh sekali lagi kita sama-sama baca ya, visi dari gereja kita 2, 3 ya. Menjadi gereja pemuritan intensional dengan menghasilkan murid-murid yang berpusat pada Kristus untuk menjangkau dunia, saudara. Dan di dalam visi pemuritan ini ada prosesnya, yang proses pelayanan, proses ministry yang memang kita tetapkan, saudara ya. Kita ingin sekali saudara bisa bertumbuh, tidak hanya bertumbuh tapi mengalami, mengenal Kristus, lalu kemudian saudara bisa melayani. Menjangkau dunia itu bukan berarti saudara harus pergi ke daerah Afrika atau ke daerah tempat yang lain yang terpencil dan saudara melayani sebagai misionaris. Tetapi sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari kita adalah utusan-utusan Tuhan yang menjangkau dunia, saudara. Dan di bulan Mei ini kita akan belajar satu tema dengan satu tema besar, The Great Invitation, saudara. Dan di dalam seri khotbah ini kita akan berusaha untuk kembali memahami hati dari pemuritan itu sendiri. Apa yang sebetulnya menjadi pondasi undangan Tuhan supaya kita dapat mengalami kedalaman hidup bersama dengan Dia. Saudara, kita akan membaca dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kalau orang Bandung? Ya enggak semua ya saudara ya, tapi ada banyak anak muda, bukan yang muda ya, yang senior juga naik ke gunung ya saudara. Nah saudara, satu hari ada seorang pendaki gunung yang cukup senior, sebutlah namanya Winarto, saudara ya. Entah sudah berapa banyak gunung yang dia daki, setiap kali ada hari libur, ada tanggal merah atau dia ambil cuti, dia bukan pergi ke luar negeri tapi dia pergi ke gunung, saudara. Satu kali dia berkata begini, kalau kamu sudah sampai di puncak gunung, kamu akan lihat satu pemandangan yang indah luar biasa. Indah sekali. Tetapi dia bilang, sayangnya kepuasan itu hanya sesaat. Setelah sampai dan menikmati puncak gunung itu, dia bilang gak lama kemudian pemandangan yang indah itu mulai terasa biasa. Dan kemudian muncul dalam pikiran, gunung mana lagi yang mau didaki. Sebab itu saudara, orang yang suka daki gunung, biasanya kalau sudah taklukin satu gunung, dia cari gunung yang lebih tinggi lagi. Dan mungkin kalau punya berkat, mungkin cita-citanya kalau bisa sampai ke puncak Everest ya. Saya bisa baca ya, Everest ya, puncak Everest. Dan biasanya itu yang dilakukan oleh para pendaki. Saudara, demikian juga dalam hidup ini, setiap kita memiliki gunung pencapaian yang ingin kita taklukkan. Bahkan sejak kecil, saudara, kita sudah disetting untuk kemudian menggapai kesuksesan itu. Seperti tadi cerita Isya ya,
bahkan mungkin bukan dari SD, dari TK ya. Dari TK sudah diset, sudah didorong oleh maminya, oleh papinya untuk kemudian bisa sukses. Sukses di TK. Sukses di TK itu seperti apa sih saudara? Saudara kayaknya jarang waktu sekolah nggak TK ya, langsung SD ya. Jadi nggak tahu suksesnya di TK. Suksesnya di TK itu adalah kalau kemudian menang, lomba masukin kelereng ke dalam botol. Ya, lomba main puzzle. Siapa yang paling cepat? Itu sukses ala TK, saudara. Nah, saudara, kalau kita kemudian masuk ke sekolah, gunung-gunung itu berubah. Tidak lagi seperti anak TK lalu tapi berubah kemudian menjadi sebuah angka, saudara. Ya, seperti ini bukan? Waktu kita sekolah, saudara, nilai rapot itu menjadi puncak gunung kita, kesuksesan kita. Biasanya puncaknya adalah angka 9. Waktu saya siap ini saya pikir-pikir ya, biar rendah. Tapi ke gelar profesional. Dulu saya pengennya Master of Theology, tapi kemudian saya ditawarkan, mau masuk ke dalam Master of Ministry. Singkatannya kalau Master of Theology itu MTH, kalau Master of Ministry itu M-Min. Master of Minus gitu ya. Enak nggak? Nggak enak, saudara. Nggak enak. Satu kali dosen saya bilang begini, Ron, kamu masih punya keinginan untuk studi lanjut enggak? Saya bilang masih sih Pak, tapi ada rasanya enggak mau lagi begitu ya. Dosen saya bilang begini, apa karena kamu pernah gagal untuk selesaikan tesismu? Saya bilang ya saya akui itu saya. Rasa gagal itu kadang-kadang sudah lewat lama, tapi masih ada sesuatu. Dan seringkali kalimat yang muncul adalah seandainya. Tapi kita tahu masa lalu tidak bisa kita ubah, bukan? Saudara, tidak ada yang siap untuk gagal dalam studi. Tidak ada yang siap bahkan untuk gagal di dalam pernikahan. Bahkan gagal menikah. Ada beberapa pemuda yang pernah saya layani, saudara. Udah ujungnya mau menikah, tapi gagal. Gagal. Tidak enak. Apalagi ketika sudah masuk dalam pernikahan, bertahun-tahun meniti rumah tangga di satu titik, pernikahan itu gagal. Tidak ada yang siap untuk gagal dalam pernikahan. Tidak ada orang yang siap gagal dalam usaha. Tidak ada orang yang siap untuk gagal dengan pengobatan yang mungkin dijalani. Tetapi kegagalan, saudara, adalah realita yang ada di dalam hidup kita. Dan bisa jadi hari ini dalam kondisi yang sulit, harga-harga pada naik. Ya, saya udah gak mau lagi lihat hari ini dolar itu udah berapa duit, saudara. Ya. Ada yang tahu hari ini berapa? Jangan kasih tahu, saudara. Pasti stres ngelihatnya. Saya sudah menahan diri untuk tidak beli buku di dalam buku bahasa Inggris. Kenapa? Karena dijual di dalam dolar. Aduh. Kemarin saya pergi ke STT Bandung. Ada yang jual buku Inggris, saya udah pengen beli. Saya tanya, $1 berapa? 17.000 sekian. Saya beli aja yang bahasa Indonesia, saudara. Lebih terjangkau. Stres lihat dolar yang mungkin begitu naik. Lebih stres lagi kalau kita lihat yang menyebabkan semua ini adalah seorang pemimpin presiden yang kadang-kadang bikin pusing kepala, saudara ya. Stres dengan kondisi yang ada dan bisa jadi, saudara, dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu ini, kita udah ngerasain DP, down payment dari kegagalan yang bisa jadi terjadi di depan kita, saudara. Tidak enak. Ada yang mulai mencium bau kegagalan yang semakin mendekat itu. Tetapi justru kisah Injil yang kita baca memperlihatkan bahwa di tengah kegagalan itu justru Tuhan Yesus hadir. Bukan setelah selesai, setelah bangkit, lebih kurang mungkin sekitar 500 meter dari rumah saya itu sudah pantai. Sejak kecil saya sudah terbiasa melihat nelayan pulang. Tidak ada nelayan yang pulang pada waktu malam. Nelayan pasti pulang pada waktu pagi. Karena dia menangkap ikan pada waktu malam, saudara. Ya.
Dan kalau mau beli ikan fresh, belinya bukan pada malam hari, belinya pasti pada pagi hari. Ya. Hanya orang Bandung yang beli ikan pada malam hari di Pasar Andir. Ya. Dan pasti itu bukan ikan fresh, ikannya sudah mati berkali-kali di sana saudara ya. Karena di es. Tidak ada ikan di siang hari. Saya berpikir mungkin karena permukaan air di atas itu mulai panas. Sehingga ikan kemudian menyelam ke bawah, mencari tempat yang lebih dingin saudara. Malam hari dia baru naik ke atas saudara. Kalau semalam-malaman saja mereka tidak berhasil mendapatkan ikan, logikanya tidak mungkin akan mendapatkan ikan di siang hari. Sehingga kemudian pasti ini adalah sesuatu yang gagal. Tidak sesuai dengan logika. Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya berlaku di dunia nelayan. Dan Yesus itu bukan nelayan, Yesus itu adalah tukang kayu. Tetapi perhatikan Petrus berkata begini, tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan pergi juga saudara. Aku akan lakukan juga. Saudara, setelah itu yang terjadi adalah mereka mendapat sebuah tangkapan ikan yang sangat banyak. Perahu mereka hampir tenggelam. Jala mereka hampir koyak, saudara. Pertanyaan saya adalah, andai kata Anda dalam posisi Petrus, apa yang saudara akan lakukan? Dapat tangkapan yang besar. Ini yang dicari semalam-malaman. Wah, saudara, saya bayangkan mungkin, wah senang banget pulang bawa ikan. Kita akan pesta barbecue, ya. Kita akan bakar ikan. Lalu kebayang, ini ikan sangat banyak. Berapa uang yang akan kita hasilkan? Berapa lama kita mungkin tidak akan melaut? Kenapa? Hasilnya terlalu banyak. Banyak sekali. Kita akan pasti merayakannya, saudara. Dari reaksi mereka melihat ikan yang sangat banyak itu, kemungkinan ini adalah pencapaian yang terbesar yang pernah mereka lihat. Kalimat yang dipakai mereka takjub dengan jumlah yang mereka dapatkan. Ini bukan sukses. Ini adalah kelimpahan yang melampaui kapasitas yang dapat mereka tanggung sebetulnya. Jala yang hampir koyak dan perahu yang hampir tenggelam itu menggambarkan ini adalah kelimpahan yang melebihi kapasitas manusia. Andai Anda adalah Petrus, pertanyaan saya, apa yang saudara akan lakukan? Pasti kita akan pesta. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Petrus, saudara. Justru ketika dia melihat semuanya itu, melihat kelimpahan yang Tuhan berikan, dia menjadi sadar siapa dirinya. Dia ini orang berdosa, dia tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara, Petrus sadar dia berdosa bukan berhadapan dengan hukum agama, tapi berhadapan dengan perbuatan Allah yang luar biasa. Dia sadar siapa dirinya, saudara. Dia orang yang berdosa. Saudara, sebagai nelayan yang berpengalaman, dia tahu apa yang terjadi ini bukanlah sesuatu yang natural. Ini adalah sesuatu yang supranatural. Dia sadar Yesus bukan hanya guru, dia adalah Tuhan. Saudara, apa yang sebetulnya dari peristiwa ini yang ingin diajarkan kepada kita? Saudara, di waktu yang bersamaan, Tuhan memperlihatkan kegagalan dan kesuksesan. Dua-dua langsung diperhadapkan kepada Petrus. Ini kalau roller coaster, saudara ya. Ini ada di titik terbawah sekali ya, dengan perasaan yang down, merasa tidak berharga karena tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kemudian Tuhan bawa ke puncak, naik ke atas. Ini loh, yang tadi kamu lihat tidak ada apa-apa, ya. Sekarang aku berikan. Kegagalan dan kesuksesan alam manusia itu berada dalam satu titik yang sama. Kalau saudara jadi Petrus, apa yang saudara akan alami? Saya pikir pelajaran ini membawa kita untuk sadar bahwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat kita sadar siapa diri kita di hadapannya dan apa yang sebetulnya kita cari dalam hidup. Betulkah ikan itu yang dicari oleh Petrus? Betulkah ikan? Kalau betul ikan, Tuhan bilang, nih kau kasih ikan banyak.
Pasti dia terkejut saudara. Tapi dalam terkejutannya dia tahu bahwa pencariannya yang terdalam itu bukan tentang ikan. Atau mungkin begini saudara, kalau dalam bahasa kita, pencarian kita yang terdalam itu bukan karena rupiah, bukan karena dolar, bukan karena yang lain-lainnya, bukan karena angka, bukan karena pencapaian. Karena kalau Tuhan kasih semuanya, apakah kemudian kita akan mengalami kepenuhan, kepuasan dalam hidup? Belum tentu. Nilai hidup tidak ditentukan oleh banyak dan sedikitnya yang kita dapatkan, saudara. Atau dengan kata lain, kepuasan dan kelimpahan hidup yang sejati itu tidak datang dari pekerjaan dan hasilnya. Karena kelimpahan yang sejati adalah anugerah Allah. Dan seharusnya kelimpahan sejati itu membawa kita terbuka pada panggilan Allah di dalam hidup kita, saudara. Saudara, ada seorang penulis namanya David Brooks. Orang ini kalau tulis buku bagus, pisan saudara. Beberapa bukunya baik. Ada The Road of Character, yang pertama sekali yang saya baca The Social Animal. Dan buku ini dia menceritakan bahwa manusia pada umumnya itu akan berhadapan dengan dua gunung katanya. Gunung yang pertama mewakili ambisi pribadi, kesuksesan pribadi, kesuksesan karir, pembentukan ego yang seringkali berakhir dengan rasa tidak puas, justru dia bilang. Dan setiap orang akan melalui gunung yang pertama, dia bilang. Sampai di satu titik ada masa sulit atau kegagalan yang membawa kita untuk lebih rendah hati, untuk melihat betulkah semua pencapaian ini yang ingin kita raih. Dia bilang kesulitan, kegagalan itu akan membawa kita kepada gunung yang kedua. Gunung yang kedua itu muncul setelah seseorang mengalami masa sulit atau kegagalan yang membawa mereka mengalami kerendahan hati dan mereka mulai melihat hidup mereka dengan cara yang berbeda. Kalau di gunung yang pertama orang berusaha mencapai kesuksesan, membangun reputasi, memperoleh harta, mengejar kebahagiaan diri sendiri. Dia bilang justru di gunung kedua, orientasi hidup itu bergeser dari mendapatkan sesuatu untuk diri sendiri menjadi memberikan sesuatu pada Tuhan dan pada orang lain. Setiap kita akan mengalami gunung yang pertama. Pertanyaan saya buat saudara, saudara masih berada di gunung yang mana? Sudah berada di gunung yang mana? Di gunung yang pertama atau di gunung yang kedua? Kalau kita masih mendaki gunung yang pertama, saudara, David Brooks bilang, ada satu titik nanti seperti berada di puncak gunung, kita merasa kepuasan sesaat, tapi kemudian di dalam hati ada kekosongan. Atau mungkin itu tidak terjadi, tapi terjadinya adalah di satu titik dalam pengejaran kita terhadap gunung yang pertama itu. Kita mengalami kesulitan, kita mengalami kegagalan yang menghancurkan hidup kita. Saudara, kalau itu yang terjadi, bersyukurlah. Karena justru di titik terendah, di titik kegagalan yang mungkin bagi manusia, habis sudah masa depan kita. Habis sudah hidup kita. Saudara, justru di titik itulah Tuhan itu kemudian berbicara di perahu yang kosong. Dikala kita merasa tidak punya apa-apa, tidak ada yang bisa kita andalkan, kita tidak berdaya, justru di titik itu Tuhan berbicara kepada kita. Sebab itu di Lukas 5 ayat 10b, dia katakan begini, setelah mendapatkan semua kelimpahan itu, diperlihatkan semua kelimpahan itu, Yesus berkata kepada Petrus, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan herannya kemudian, di dalam Injil Lukas itu diberikan keterangan begini, sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Suruh bayangkan, yang dicari semalam-malaman itu adalah ikan yang banyak tadi, dan mereka takjub. Tapi semua ketakjuban, semua kelimpahan itu ditinggalkan begitu saja, saudara. Nggak masuk akal ya? Betul nggak? Nggak masuk akal. Karena memang apa yang terjadi di sini, di luar akal kita, melampaui akal manusia, saudara. Saudara, ada pola pemuritan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Waktu dia menjumpai kita di titik kegagalan, dia minta kita taat. Waktu kita taat, kita segera sadar siapa diri kita.
lalu kemudian kita tidak tertarik lagi dengan semua pencapaian di gunung pertama itu. Kita kemudian datang mengikut Yesus, apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau. Yesus berkata, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Jangan kejar gunung pertamamu. Mulai dari sekarang. Masuki gunung keduamu. Apa yang aku mau. Saudara, apa yang terjadi pada Petrus, pola yang sama, sebetulnya terjadi pada tokoh Alkitab yang lain. Misalnya Abraham. Abraham itu pencapaiannya apa? Memang masuk tanah Kanaan, bukan? Tapi perjanjian yang paling krusial bagi Abraham adalah punya anak. Karena buat apa dia bilang kan gini, buat apa semua yang aku punya sekarang kalau aku tidak punya anak? Saudara, bertahun-tahun janji itu tidak digenapi. Sampai pada satu titik. Pada saat secara logika tidak mungkin Abraham dan Sarah itu punya anak. Di titik itulah Tuhan memberikan anak. Tapi kemudian setelah anak itu besar, apa yang Tuhan minta? Persembahkan anak. Tuhan berikan kelimpahan, Tuhan berikan apa yang diinginkan, tapi justru setelah itu Tuhan bilang, boleh gak kasih kembali ke aku? Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham taat, saudara. Jadi polanya sama. Dan saya pikir apa yang disimpulkan oleh Paulus menyimpulkan dengan baik ketika dia berkata begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, sesungguhnya perjalanan pemuridan adalah perjalanan untuk menemukan Kristus itu sendiri. Bukan gunung A, bukan gunung B, bukan pencapaian ini, bukan pencapaian itu. Kalau kita murid Kristus, saudara, perjalanan hidup kita adalah perjalanan untuk menemukan Kristus dan keinginannya. Melampaui semua suara yang berbisik, ayo sukses, ayo lebih kaya, ayo punya lebih banyak. Keinginan itu berubah karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, saudara. Dan sebetulnya itulah yang dilakukan oleh anak Allah itu sendiri, bukan? Dia datang, dia bukan dengan satu semboyan ingin mendapatkan, ingin mengumpulkan untuk dirinya. Dari sejak dia datang ke dunia ini, moto hidupnya adalah memberi, melepaskan apa yang dia punya, supaya orang lebih banyak diberkati. Dan puncaknya, dia memberikan hidupnya sendiri untuk mati di atas kayu salib, saudara. Saudara, dari kegagalan, Allah itu menginginkan ketaatan. Lalu menyadarkan siapa kita dan membawa kita menjadi muridnya seumur hidup kita. Saudara, panggilan selalu lebih luas daripada sekedar kepemilikan. Saudara, saya baca beberapa komentari, kalau begitu apakah kita semua harus jadi hamba Tuhan? Masuk sekolah teologi, lalu jadi full time? Enggak, saudara. Enggak seperti itu. Tetapi panggilan yang sejati yang Tuhan berikan adalah begini. Harta milik yang kita punya, pencapaian kita yang kita miliki, itu ada dalam satu lingkup yang besar di mana Allah itu memanggil kita. Possession itu harus ada di dalam vocation. Apa yang sedang Tuhan kerjakan melalui diri kita, melalui pekerjaan kita. Pekerjaan kita dan hasilnya ada dalam satu lingkaran besar panggilan Allah bagi diri kita, saudara. Itu yang Allah ingin kerjakan. Vocation itu harus lebih besar dari possession. Karena kesuksesan terbesar kita bukanlah piala yang harus kita kemudian genggam erat. Melainkan sekedar sarana yang membawa kita untuk memuliakan Kristus dengan seluruh berkat-Nya. Dan di sanalah di atas puing-puing kegagalan kita, atau di tengah-tengah tumpukan jala kesuksesan yang kita tinggalkan, Kristus berkata, mulai dari sekarang, aku akan jadikan engkau penjala manusia. Saudara, pemuridan adalah jalan mengalami pembaruan hidup. Tetapi pembaruan itu Allah kerjakan ketika kita bersedia memikul salib dan mengikuti Dia. Pemuridan sejati dimulai ketika kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan belajar bergantung pada Allah. Saya ingin tutup dengan kisah dengan seorang ini yang hari ini masih ada, saudara, orangnya.
Tapi ini seorang yang sangat jadi inspiratif bagi saya. Yang membuat saya ketika anak saya masih baby, belum 1 tahun, Pak Christian datang ke saya, Ron, ayolah bawa Kasia untuk ikut sekolah bina iman. Nanti kita belajar bersama-sama. Saudara tahu siapa Pak Christian Kertawijaya? Mungkin di Bandung nggak gitu tahu banyak orang tentang orang ini. Saudara, Pak Christian sejak muda itu mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Dia berangkat dari keluarga yang tidak punya apa-apa. Yang kalau ke sekolah harus pakai angkutan umum. Dia memang anak Jakarta, saudara. Tapi dari keluarga yang tidak mampu. Waktu dia kerja, kalau saya tidak salah waktu itu dia kerja di PT Total. Dia bilang begini, waktu pengecoran jalan tol dan sebagainya, dia bilang, setiap hari Rabu, dia komit, dia bilang sama atasannya, boleh enggak? Kalau kerjaan aku sudah selesai, maka aku boleh pulang lebih dulu. Bosnya bilang, mau kemana? Saya mau pergi persekutuan doa. Karena pengecoran selalu dilakukan pada malam hari. Tapi khusus pada hari Rabu, dia bilang saya dedikasikan waktu itu untuk berdoa. Saudara, dia lakukan sejak dia muda, saudara. Waktu dia menikah bersama dengan istrinya, dia membuat pelayanan keluarga, dia membuat KTB keluarga mulai dari dia bersama dengan teman-temannya lulusan dari Universitas Trisakti waktu itu. Lalu kemudian berkembang, ada keluarga-keluarga yang mulai ikut join. Lalu mereka membuat seperti sekolah minggu di hari yang lain, bukan di hari Minggu. Lalu anak-anak itu mereka ajarin sendiri, mirip kayak homeschooling begitu ya. Mereka ajarin sendiri untuk anak-anak itu mengerti memahami firman Tuhan. Pelayanan itu berkembang, saudara. Lalu dia pindah perusahaan. Dia pindah ke satu perusahaan PT Indosemen. Saudara, lalu ada kerusuhan di Jakarta. Wah, luar biasa. Kerusuhan di Jakarta dan semua orang pimpinan waktu itu sudah dia dalam posisi manajer. Semua dari manajer ke atas PT Indosemen itu mempersiapkan pesawat untuk kemudian lari ke Singapura. Karena Jakarta chaos, semua dibakar. Orang-orang Tionghoa kemudian, ya saudara tahu kasus itu yang hari ini tidak diakui oleh menteri kita, saudara ya. Sejarah yang ditutupi. Tapi ada penderitaan di sana. Orang-orang Tionghoa ketakutan. Lalu bagaimana Pak Christian ini? Dia sebetulnya bisa pergi bersama dengan istri dan anaknya keluar dari Jakarta, pergi ke Singapura. Tapi dia punya keluarga-keluarga yang dia bina, teman-teman yang membutuhkan kehadirannya yang tidak bisa pergi ke Singapura. Saudara, dia putuskan untuk tinggal. Waktu dia tinggal, dia paksakan dirinya untuk pergi kerja tetap. Karena PT-nya gak bisa tutup. Dan di dalam perusahaan itu sudah tidak ada orang. Dan dia ternyata satu-satunya pemimpin yang ada di sana. Manajer-manajer, general manager semua udah di Singapura. Nah, selalu harus ada yang tanda tangan, saudara. Dan sejak itu karena dia tinggal, ini blessing in disguise. Saudara, nama Christian Kartawijaya mulai dikenal oleh CEO PT Indosemen. Yang lainnya pergi, dia tetap tinggal. Saudara, kemudian karirnya Tuhan pimpin. Kemudian dia menjadi CFO. Dia memegang keuangan di PT Indosemen. Dia berusaha selama dia bekerja. Laporan keuangan yang 2 buku itu menjadi 1 buku. Saudara yang di bidang keuangan tahu, sulit sekali di Indonesia untuk melakukan itu. Dia lakukan itu. Di satu titik, Tuhan panggil dia untuk jadi hamba Tuhan. Dia pergi ke Amerika bersama dengan istrinya untuk lanjut sekolah teologi. Diceritakan ini, Rono, waktu aku pulang aku sebenarnya sudah siap untuk jadi pendeta. Tinggalkan karirku dan aku akan masuk pelayanan di gereja. Tapi dia bilang waktu mau pulang ke Indonesia tidak ada satu gereja pun yang panggil dia untuk pelayanan full time. Tidak juga GKI Anugerah kayaknya. Tapi dia bilang ini udah mau pulang tapi tidak ada gereja yang mau memakai pelayananku. Saudara tahu yang menghubungi dia siapa? Yang menghubungi dia adalah PT Indosemen. Dan dia ditawarkan untuk menjadi CEO. Saudara, mana ada orang sekolah teologi pulang jadi CEO. Dia bergumul dengan Tuhan, apakah aku harus masuk lagi ke marketplace? Dia coba bicara dengan beberapa mentor.
mentornya bilang begini, dengan keunikan panggilanmu memang mungkin Tuhan tidak panggil kamu untuk jadi hamba Tuhan di gereja, tapi jadi hamba Tuhan di marketplace. Saudara lihat pencapaiannya. Dia mencapai Green CEO for Cement kategori. Dia menjadi best CEO di tahun-tahun itu, saudara ya. Tahun 2019, tahun 2020, tahun 2023 di majalah SUA. Saudara, orang ini hari ini kalau datang masih dengan gaya yang rendah hati. Punya begitu banyak pencapaian. Tapi dia adalah seorang hamba Tuhan. Saudara, bagi saya Pak Christian adalah contoh. Orang yang sudah meninggalkan gunungnya yang pertama. Dia masuk di gunung yang kedua. Memang dia masih bekerja sebagai CEO di marketplace. Tapi dia tidak lagi mengejar pencapaian. Saudara yang bekerja sebagai guru, yang pendapatannya pas-pasan, yang usahanya ya beginilah. Atau mungkin ibu-ibu yang tidak bekerja tapi hanya melayani sebagai seorang ibu rumah tangga. Saudara sedang mengerjakan panggilan Allah. Satu hari anak yang engkau didik akan menjadi anak yang kemudian mungkin menjadi pribadi yang besar. So, never give up. Kegagalan itu tidak mendefinisikan hidup kita. Karena ada Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara datang kepada Tuhan. Bilang kepada Tuhan, Tuhan ini saya. Kalau Tuhan bekerja dalam kegagalan Petrus, Tuhan bisa bekerja di dalam diriku hari ini. Sambil saudara berdoa, Well dan Singar akan menyanyikan sebuah pujian. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Mari nyanyi bersama saudara. Ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup
dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi berbicara kepada kami. Mampukan kami untuk dapat hidup melampaui semua pencapaian-pencapaian dunia Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam anugerah-Mu. Kami hidup di dalam kasih-Mu. Kami hidup di dalam kehendak-Mu. Tuhan mengokohkan lutut-lutut yang mungkin mulai goyah. Hati